Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki untuk sesi yang pertama, materi yang pertama untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan manajemen pemasaran. Saya akan membahas dua pokok bahasan ya di sini untuk konsep dan manajemen pemasaran dan perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Nanti lebih banyak menggunakan bukunya Kotler. Di sini Kotler juga menyebutkan bahwa marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and what want through creating and exchanging product and value with others. Nah, makanya definisi manajemen pemasaran ini dapat diartikan sebagai proses sosial dan sebagai proses manajerial. Sebagai proses sosial, manajemen pemasaran ini adalah proses sosial yang dengan proses itu, seseorang atau kelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak yang lain. Kemudian dapat diartikan juga sebagai proses manajerial. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. Kemudian ruang lingkup pemasaran ada pertukaran atau exchange dan transaksi. Pertukaran ini menjadi konsep inti marketing, yaitu proses mendapatkan suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Dengan kondisi yang pertama, terdapat paling tidak dua pihak, ada pembeli, ada penjual. Kemudian, setiap pihak mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak yang lain. Kemudian, setiap pihak mampu berkomunikasi dan menyampaikan produk. Kemudian setiap pihak bebas menerima atau menolak penawaran pihak lain. Ada saling kepercayaan bahwa berhubungan dengan pihak lain adalah cukup tepat dan diinginkan. Jadi di sini ada beberapa kondisi ya. Jadi pintar-pintar kita menyampaikan produk, kemudian menjelaskan nilai tambah produk tersebut, apa kelebihannya. Kemudian juga nanti jangan berkecil hati ya apabila tawaran kita ditolak, seperti itu. Nah, sedangkan transaksi adalah kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak dalam melakukan pertukaran setelah melalui proses negosiasi. Transaksi adalah perdagangan nilai antara dua atau lebih pihak. Jadi kalau misalnya udah melakukan pemasaran, kemudian udah pembeli dan penjual sudah oke, maka terjadilah adanya transaksi. Transaksi juga dapat berupa transaksi moneter, yaitu ada barang dan ada uang ya, atau nilai tukar. Atau bisa juga barter, barang versus barang. Nah, terus apa sih yang dipasarkan? Ada goods atau barang secara fisik yang banyak dibutuhkan dan dapat dibuat. Ada juga jasa atau service, yaitu sesuatu yang bersifat tangible atau tidak berwujud. Kemudian bisa juga berupa event atau pertunjukan, sesuatu yang bersifat informatif, edukatif. Ada juga yang bisa dipasarkan yaitu experience atau pengalaman. Sesuatu yang dapat memberikan nuansa atau pengalaman tertentu kepada orang lain. Bisa juga berupa ide atau gagasan, menawarkan gagasan atas manfaat atau kegunaan barang atau jasa yang dipasarkan. Nah, jadi nanti teman-teman saya harap mulai memikirkan ya apa yang mau dipasarkan dari teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki produk, apakah produk itu berupa goods atau mungkin teman-teman memiliki bisnis di bidang jasa. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana sih teman-teman itu melakukan pemasaran atas produk atau jasa atau event dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan media apa? Kemudian sekreatif apa? Nanti saya ingin melihat kekreatifan dari teman-teman. Kemudian siapa yang memasarkan? Marketer, dan marketer katanya. Jadi seseorang yang mencari respon atau perhatian, pembelian atau suara sumbangan dari pihak lain. Kemudian marketer juga harus memiliki keahlian untuk mempengaruhi waktu, level, dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi di sini bisa dibilang sebagai marketer ya, kadang tuh
malu nanti udah jual tapi nggak laku, atau malu udah jualan tapi nggak pernah ada yang beli, atau udah promosi nih, udah pasang-pasang di story tapi nggak ada yang beli, nggak laku-laku gitu. Jangan bikin kecil hati. Nanti kita belajar bagaimana mengevaluasi cara pemasaran kita. Oh, mungkin pemasaran kita membosankan, atau mungkin gambarnya nggak menarik, dibaca aja susah, atau mungkin uh, produknya nggak jelas apa sih yang lagi dijual kayak gitu, atau mungkin dari produknya kurang menarik nih gitu. Jadi nanti kita evaluasi bareng-bareng. Teman-teman tinggal saya minta pikirkan aja mulai dari sekarang produk apa yang teman-teman nantinya akan kembangkan. Jadi saya harap nanti satu semester ini kita bisa belajar bersama-sama ya. Belajar bersama-sama dan evaluasi bersama-sama. Mungkin nanti teman-teman yang udah berhasil usahanya bolehlah sharing cara-caranya bagaimana untuk mengembangkan suatu produk tersebut. Kemudian ada pasar. Pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menukarkan barang. Ahli ekonomi juga mengatakan bahwa pasar adalah sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk tertentu. Para pelaku bisnis menggunakan istilah pasar untuk mencakup berbagai pengelompokan pelanggan. Konsep pemasaran muncul pada pertengahan tahun 1950-an. Pada zamannya waktu itu perusahaan menjalankan pemasaran cukup dengan dua kata saja, yaitu buat dan jual. Para pemasar mengatakan, inilah produk yang saya buat, silahkan Anda beli. Jadi dulu simple ya. Kalau sekarang mungkin dengan kayak gini aja susah, apalagi dengan persaingan yang banyak. Kemudian orientasi pada saat itu berpusat hanya produk. Pelanggan atau konsumen tidak pernah ditempatkan pada posisi tertinggi atau produk apapun yang dibuat, pelanggan akan beli. Kemudian konsep buat dan jual ini untuk kondisi saat sekarang tidak dapat dipertahankan lagi. Paling nggak ada pergeseran filosofis dari kata buat dan jual menjadi pahami dan tanggapi. Kemudian konsep pemasaran saat ini adalah kuncinya perusahaan harus menjadi lebih efektif dibanding para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan memperkenalkan atau mengkomunikasikan nilai pelanggan atau value pelanggan ke pasar yang sudah ada atau yang sudah dibidiknya atau pasar sasaran. Jadi itu tadi harus bisa menceritakan atau harus bisa menjual nilai lebih produk kita dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Kita makanya lebih enak praktek ya, misalnya kita menjelaskan produk ini, produk A, ternyata dengan produk B sama. Tapi apa nilai tambahnya? Misalnya nanti teman-teman bisa juga kalau misalnya taruhlah dalam satu kelas nanti ada yang menjual produk yang sama. Taruhlah sama-sama misalnya menjual jilbab, taruhlah. Nah, saya ingin melihat bagaimana si A menjelaskan nilai lebihnya jilbabnya, bagaimana si B menjelaskan nilai lebih dari usahanya dia. Jadi dua orang ini nanti saya mungkin sama teman-teman yang lain bisa mengevaluasi dan memberikan saran. Oh, si A kamu kurang ini, B kamu kurang ini, gitu. Jadi saya harap nanti teman-teman juga usahanya bisa semakin berkembang. Kembali lagi ya, kadang kita punya produk kalau kita nggak pasarkan ya nggak laku-laku. Tapi tergantung juga kalau mungkin produknya itu sudah tidak ada pesaingnya atau hanya produk tunggal itu ya nggak masalah gitu ya, mungkin bisa lebih laku. Tapi kembali lagi sih, kita tetap harus belajar bagaimana memasarkan produk itu. Kemudian ada core marketing konsep, ada needs, wants, and demands. Ada product and service, ada value, satisfaction, and quality. Kemudian ada exchange, transaction, and relationship, dan markets. Nah, ini juga core marketing konsepnya. Seperti yang tadi ada needs and want, kemudian menjadi produk, kemudian value sama satisfaction, apakah produk itu memberikan kepuasan, kemudian ada exchange, dan market. Kemudian konsep pemasaran modern yang pertama ada menetapkan target market pasar sasaran, kemudian mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan, kemudian menciptakan kepuasan pelanggan dan menjalankan pemasaran secara terintegrasi. Mungkin saya cerita dikit ya. Di sini yang pertama yaitu menetapkan target market atau pasar sasaran. Jadi saya sempat join bisnis dengan adik. Jadi adik saya duluan sih yang memang jalan duluan. Kita waktu itu
mungkin beberapa teman udah tahu ya, sempat buat yang namanya kalung masker. Mungkin kemarin sempat hits ketika awal-awal pandemi. Nah, di awal pandemi, adik saya hanya nyoba-nyoba awalnya cuma jualan-jualan masker. Waktu itu masker kain masih jalan ya. Jual masker kok laku. Padahal dia awalnya hanya iseng aja. Kemudian dia mulai beli-beli kalung masker yang saat itu belum banyak yang jual. Waktu itu kita jualnya kalung masker yang silikon. Nah, dengan apa kita menjualnya? Kita menjual dengan cerita bahwa kalung masker kita punya kelebihan. Ketika kalung ini nggak basah loh kalau kena air gitu kan, dibandingkan dengan yang lain. Kalau tali biasa itu kan basah, kemudian harganya juga masih miring lah, kemudian kualitasnya lebih oke loh dibandingkan yang lain. Jadi kita sering melakukan pemasaran-pemasaran itu dengan melakukan promosi, misalnya bikin-bikin story atau kita jual-jual secara langsung, kita pakai sendiri dengan menunjukkan dan sebagainya. Nah, di sini saya bisa cerita. Yang pertama, menetapkan target market atau pasar sasaran. Pasarnya siapa? Ya, saat itu pasarnya yang menggunakan masker. Dan saat itu di awal pandemi ya semuanya wajib pakai masker. Jadi bisa dibilang semua menjadi target market atau pasar sasaran kita. Kemudian mungkin dengan harga segitu ya, dan harga di situ kita menentukan harga juga tergantung. Misalnya waktu itu kita jual taruhlah 15.000. 15.000 oke lah kalau untuk mahasiswa masih bisa. Untuk teman adik saya waktu itu masih mahasiswa ya. Dia menjual dengan harga-harga mahasiswa. Taruhlah waktu itu berapa sih? Kayaknya nggak terlalu mahal kok. Awal-awal tuh cuma 10.000 misalnya. Itu mahasiswa, teman-teman dia banyak yang beli. Kemudian berkembang lagi nih. Terus akhirnya kami, kakak-kakaknya, saya dan adik saya itu memberikan saran ke dia. Yaudah, coba ini nih, keren kayaknya model-model yang pakai manik-manik gitu kan. Waktu itu juga masih jarang banget. Oke, bikin yang pakai manik-manik. Kemudian sempat tuh kita nemu juga yang harganya tuh bahan bakunya jadi harganya meningkat banget. Jadi mahal banget waktu itu. Yang awalnya kita sempat beli murah, ketika waktu itu jadi hits, terus bahan bakunya jadi naik juga. Nah, di situ kemudian kami buat sendiri, berubah juga yang tadinya awalnya PO, sempat berubah lagi, kita nggak sanggup untuk buatnya gitu ya. Keinginan pelanggan kan banyak-banyak nih, nomor 2 nih, mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, pengennya sih mengerti dan memenuhi kebutuhan pelanggan ya. Misalnya pelanggan maunya warna pink, kita buatin. Pengen warna biru, kita buatin. Tapi kita tenaga kerjanya tidak mampu gitu untuk bikin seperti itu. Akhirnya kita bikin sistem, oke lah seminggu bikin aja bikin aja 1 bulan produksi 2 kali misalnya. Kita produksi sebulan taruhlah 2 kali, dan itu pun lihat kondisi kita apakah mampu, apakah itu sibuk, dan sebagainya. Kemudian akhirnya ya sudah kita bikin sistem seperti itu. Plus ditambah lagi masalah lagi ketika kami posisinya berjauhan. Misalnya adik saya di mana, adik saya satu lagi di mana. Kemudian nanti ada adminnya di mana, kayak gitu. Nanti kita bikin sistem lagi, gimana biar gampang, gimana biar cost yang kita keluarkan tuh nggak mahal untuk ongkir dan sebagainya. Itu kita bikin sistem lagi. Kemudian penentuan harga otomatis dengan nambah tenaga kerja, kemudian harga juga meningkat kan. Oke, harga meningkat, tentukan lagi harganya naik lagi. Tapi tetap kita balik lagi ke target market kita. Siapa target market kita? Apakah kita dengan jual yang barang ini lebih mahal, apakah akan laku atau enggak gitu. Jadi kita ambil tengah-tengah dengan cara survei pasar dulu. Taruhlah, oke jual 30.000, laku nggak nih gitu kan. Jual 30.000, oh ternyata laku gitu kan. Kemudian makin sini makin sepi, oh yaudah kita bikin paket ini aja, bikin paket seperti ini gitu. Laku lagi nih gitu. Sempat sepi lagi, kemudian gimana caranya nih? Misalnya ini, menjalankan nomor 3, menjalankan pemasaran secara terintegrasi. Kita melakukan pemasaran, kita melakukan promosi, bikin story, kemudian bikin waktu itu gambar-gambar yang menarik. Kemudian kita juga sempat yang
memantau apa sih yang hit saat itu. Waktu itu sempat kan lagi rame-rame BTS itu kan. Kemudian, oh yaudah yuk kita bikin ini kalung-kalung masker BTS gitu kan. Terus kita cuma iseng, ya udah bikin, walaupun waktu itu produksinya belum jadi, tapi ternyata kita main promosi. Jadi kita hanya main, oke, produk ini hanya kita hanya bikin berapa ya waktu itu ya, paling cuma 12 atau berapa apa sampai 20 gitu, cuma dikit. Kita bikin promosi dengan cara apa? Kita posting nih. Oke, kita akan posting jam 9 kita launching produk ini loh, kayak gitu kan. Dan produknya terbatas. Itu barang belum launching, itu udah banyak yang pesen. Aku mau yang ini dong, kayak gitu kan. Kemudian setelah launching, taruhlah, oke, jam 9 launching nih. Kemudian jam 9 kita promosi, kita kasih tahu nih, produknya cuma tinggal 2 loh, gitu, atau produknya cuma tinggal 5. Nah, orang-orang tuh jadi melihat yang, kok laku banget sih, gitu kan. Jadi itu sebenarnya trik marketing aja sih, walaupun mungkin barangnya emang udah di booking sebelumnya, tapi untuk orang-orang yang melihat story kita ya, kadang, kok laku banget sih, gitu kan. Kok bisa cepet banget penjualannya. Terus jadi orang-orang yang, mau gitu kan. Atau mungkin orang-orang yang punya, apa ya, dia jadi ikut euforianya juga kan. Terus yang, masa aku ketinggalan gitu kan. Terus cuma tinggal 2 nih, tak habisin aja lah. Atau cuma tinggal 2 nih, masa aku nggak beli gitu kan. Jadi itu buat produk kita tuh terlihat yang, oh berarti produk kita tuh unik. Oh berarti produk kita tuh beda dibanding yang lain. Oh berarti produk kita itu ternyata bisa dilihat oleh pelanggan lain tuh produk kita tuh selaku itu gitu kan. Nah, itu sempat kita jalankan sehingga ketika nanti udah 5 menit, 10 menit itu kita bilang, oke, sold out, produk kita udah habis gitu. Nah, di situ nanti ada lagi yang pesan, kok udah habis sih, mau dong, bikin lagi dong, gitu kan. Nanti kita baru bikin lagi PO misalnya, oke, PO ya, produk yang kedua, PO ya untuk tanggal sekian. Nah, kita bikin kayak gitu. Jadi di situ bisa dimainin sih pinter-pinternya kita menjalankan pemasaran. Nanti kita belajar bareng aja. Jadi saya ingin teman-teman sharing juga sih bagaimana pemasaran teman-teman ketika memiliki produk seperti itu ya. Kemudian yang 4 ada menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, ini juga penting. Jadi jangan sampai produk kita itu mengecewakan. Jadi jangan sampai kualitasnya itu tidak kita jaga. Mungkin dari sekedar packaging-nya atau apa. Sekarang mungkin banyak ya produk-produk yang sebenarnya produknya itu biasa aja, tapi ketika dijual dengan packaging yang bagus, produk itu tuh jadi bagus gitu. Jadi macam-macam deh. Jadi kita belajar bareng aja. Nah, ini pemasaran seperti tadi, ada target market, kebutuhan pelanggan, pemasaran terintegrasi, hingga kepuasan pelanggan. Kemudian, ini ya, untuk konsep pemasaran modern ada production, ada research and development, kemudian human resource management, dan finance. Ini mungkin kalau untuk yang perusahaan besar ya, penting ya. Ketika suatu perusahaan memiliki produk, itu harus ada R&D-nya. Jadi tetap dilakukan riset. Contoh pada perusahaan Aqua. Mungkin teman-teman perhatikan, kalau dulu Aqua itu menjual Aquanya itu kan dalam satu botol ibaratnya dia mungkin mengeluarkan kos lebih banyak ya. Ada untuk botolnya, kemudian ada labelnya, kemudian ditutupnya itu udah ada tutupnya, kemudian masih diplastikin lagi gitu kan. Nah, kemudian pada tahun berapa ya? Saya lupa. Pokoknya mereka terus kemudian improve. Nah, mungkin dari sini dari R&D-nya itu ada bagian R&D-nya Aqua yang mereka melakukan research. Oh, ternyata gimana nih untuk mengurangi jadi gini. Aqua taruhlah dijual 2.000 dengan harga 2.000. Seandainya harga itu dinaikkan menjadi 2.500, sedangkan pesaing-pesaingnya yang lain itu harganya juga sama-sama 2.000, apakah orang-orang tetap akan beli? Itu menjadi pertanyaan. Mungkin yang punya uang lebih akan beli, tetapan 2.500 tetap akan beli, atau 3.000 tetap akan beli.
Tapi buat orang-orang yang lain, misalnya sama-sama nih datang ke Indomaret, taruhlah. Kemudian lihat ada Aqua, sama sebelahnya ada botol yang lain, botol minum yang lain, merek lain. Yang Aqua 3.000, kemudian yang merek lain tetap 2.000. Terus, murah yang ini sama-sama air gitu kan. Terus ya udah beli yang 2.000 doang, kayak gitu. Nah, Aqua nggak mau. Dia tidak mengeluarkan, tidak menaikkan harga gitu ya. Dia mengurangi. Mungkin teman-teman udah perhatikan ketika, ada nggak ya? Nggak punya. Sekarang tuh Aqua tidak ada yang plastik di atasnya itu. Jadi dia cuma ngeklik aja udah selesai. Nah, otomatis dia berarti mengurangi plastik yang ada di tutup botolnya itu kan. Dia mengurangi itu. Dengan mengurangi itu dia bisa meningkatkan keuntungan. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada human resource management. Nah, ini people-nya juga harus di di-manage. Jadi jangan sampai yang namanya karyawan itu bosan, atau jangan sampai karyawan itu tidak melakukan pengembangan diri, tidak update gitu kan. Di sini tanggung jawab perusahaan itu juga termasuk ke human resource management-nya itu bagaimana? Finance tetap. Kemudian marketing hingga customer di sini ya. Kemudian yang tujuan pemasaran untuk produk konsumen itu mengenal, mendekatkan, dan memahami. Nah, pemasaran yang pertama mengubah atau konvensional marketing, merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukainya. Terus bisa juga mendorong atau stimulation marketing, mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa. Kemudian mengembangkan atau developmental marketing, membuat suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat ya peluang apa sih yang bisa kita gunakan untuk menjual suatu produk. Kemudian yang keempat mengaktifkan lagi atau remarketing. Kemudian kemudian yang mengaktifkan lagi atau remarketing ini adalah mengaktifkan lagi keinginan atas produk usaha jasa yang sudah stabil atau menurun permintaannya. Jadi ini ya tetap improve gitu kan. Terus ada penyelarasan atau sinkro marketing, merubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran. Memelihara atau maintenance, memelihara tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Ada juga mengurangi atau demarketing, mengurangi tingkat permintaan atas produk atau jasa yang telah ada. Kemudian merintangi atau counter marketing, menghancurkan atau merintangi permintaan atau keinginan pada produk atau jasa tertentu. Ini ada beberapa pemasaran ya. Jadi ini pintar-pintarnya kita sih. Kadang pintar-pintarnya kita ngomong atau pintar-pintarnya kita promosi. Sebagai contoh aja nih ya. Contoh lagi. Misalnya yang merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukainya. Misalnya apa ya? Saya memberi contoh lagi yang ini aja deh, mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui ya. Ini sebenarnya sama aja. Tergantung kita promosinya. Misalnya gini, mungkin teman-teman yang lain juga udah tahu kalau saya juga jualan essential oil. Nah, essential oil ini untuk beberapa orang itu bisa dibilang hal yang awam. Apaan sih essential oil? Jual apaan itu? Gitu-gitu kan. Di sini saya bisa mempengaruhi orang-orang. Saya menggunakan kemampuan pemasaran saya untuk mempengaruhi mereka. Untuk mendorong atau merangsang kebutuhan orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui. Jadi akan saya buat menjadi tahu. Essential oil ini banyak loh gunanya, aku bilang gitu kan. Saya bilang gitu kan. Misalnya gini. Jujur, ketika saya jual gini, saya bisa sebut merek ya. Saya awal mula itu jual essential oil itu yang living. Saya sendiri pun saat itu nggak kenal, apa sih essential oil itu buat apa gitu kan. Terus, apa bedanya essential oil yang ada di pasaran yang lain gitu kan. Ketika saya melihat yang living, saya melihat
ih apaan sih malah banget kayak gitu kan. Terus ngapain? Udahlah beli di Shopee aja banyak tuh essential oil yang murah-murah gitu kan. Saya beli nih, kayak beli. Saya pakai, diffusernya juga saya pakai yang murah gitu kan. Cuma di berapa, 70.000 atau berapa. Saya pakai. Kemudian nggak berapa lama, apa alatnya rusak gitu. Terus waktu itu temen saya cuma ngajak arisan. Waktu itu kan arisan, ya udahlah harga segitu, arisan, it's okay lah, itu bantu temen. Dia awalnya nggak banyak menjelaskan. Essential oil tuh gini, dia cuma cerita, oke ini bisa buat bisnis loh, bisa buat modal bisnis, oke lah aku ikut. Terus habis itu ikut, nah di situ baru saya mengenal yang living itu apa, essential oil itu gunanya untuk apa, kemudian kenapa harganya bisa mahal. Di situ saya belajar, dan jujur di yang living ini saya uh, belajar banyak hal. Saya belajar juga bagaimana sih trik mereka itu menjual produk, bagaimana mereka melakukan pemasaran, bagaimana mereka itu bisa handle orang-orangnya atau member-membernya biar bisa berhasil seperti itu. Saya belajar banyak dari situ. Misalnya nih ya, yang living ini pinter menurut saya. Maksudnya yang saya perhatikan dari mereka ya. Dia tuh pinter. Dia misalnya menjual produk yang kira-kira bakal hits nih ya. Waktu itu sempat menjual via diffuser. Via diffuser ini di Indonesia belum masuk sama sekali. Dan waktu itu masuk di bulan-bulan apa ya, saya lupa. Bulan apa tuh masuk dan dibuka hanya 5 hari langsung sold out. Dia pinternya apa? Saya perhatikan, oke, dia melakukan promosi. Langsung buka di tanggal 5. Kemudian uh, di tanggal 5 dia buka, dia bikin akunnya itu terbatas. Jadi gini, kalau di Young Living itu kan kita punya akun ya. Jadi tiap member itu bisa belajar lagi, bisa belanja tuh hanya berapa produk aja. Misalnya, oke, satu akun hanya boleh beli satu produk. Padahal kita tiap kali belanja itu minimal 50 PV. Jadi tiap produk itu ada PV-nya kan. Ada nilainya lah, ada poinnya gitu. Dia pintar, dia membatasi dengan hanya membuat satu member bisa beli cuma satu aja. Sedangkan waktu itu permintaan pembeliannya banyak banget. Kita tuh sampai kewalahan karena kita hanya punya beberapa member aja yang kita bisa mainkan. Dan itu otomatis membuat member ini tuh belanjanya tambah banyak karena minimal 50 PV, sedangkan via waktu itu cuma 25 PV. Jadi kan harus paling nggak, oh berarti diffuser plus oil biar sampai 50 PV. Itu tuh YL tuh pinter gitu loh, dia bisa meningkatkan penjualan dengan cara menaruh produk yang kira-kira bakal laku banget, otomatis produk yang lain ikut laku, termasuk oil-oil kayak gitu. Terus cuman sampai 5 hari dia stop dong, dia bilang habis. 5 hari stop, habis. Padahal permintaan waktu itu masih gila-gilaan, masih banyak banget yang pengen beli diffuser itu. Kemudian dia buka lagi, oke, bisa order via diffuser hanya dalam waktu 2 hari misalnya. Itu saya pinternya gini, dia membuat produk ini tuh jadi terlihat mahal, terlihat banyak peminatnya, terlihat menarik gitu, walaupun mungkin sama aja ini diffuser-diffuser yang lain kayak gitu. Tapi dia bisa menjual itu. Kemudian saya juga belajar dari senior-senior saya di YL ya, maksudnya mereka tuh kadang pinter gitu loh ngomongnya, menjualnya, ini bagus loh, ini itu loh, terus pinter juga bikin-bikin flyernya yang menarik dan sebagainya. Pokoknya belajar banyak di situ. Saya bukan promosi ya, cuman saya sharing dari pengalaman pribadi aja. Nah, di sini makanya ada mendorong atau stimulation marketing, mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat menjadi tahu, kemudian mengembangkan, ya, membuat produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, ini balik lagi ke target market. Siapa target marketnya? Banyak yang menggunakan essential oil ini ibu-ibu muda. Atau banyak juga yang menggunakan ini biasanya cewek-cewek. Tapi ternyata banyak juga cowok-cowok itu yang pakai. Ada beberapa oil-oil itu yang bagus untuk cowok-cowok. Jadi banyak deh yang bisa saya pelajari di sini.
Nah, ini seperti ini mengaktifkan lagi keinginan produk usaha jasa yang stabil atau menurun permintaannya. Kemudian ada merubah pola permintaan. Kemudian memelihara tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Ya, YL ini persaingannya ketat banget. Semakin banyak member, semakin banyak persaingan kita di situ. Kalau mau buka-bukaan ya, mau buka-bukaan nggak ya? Kalau mau buka-bukaan ya, jual satu paket YL itu yang dengan harga 2.500.000-an ya, saya sering posting itu keuntungan yang saya jual satu paket aja tuh 580.000. Jadi bayangin kalau cuma sebulan bisa jual 2 apa jual 3 itu aja udah banyak. Terus kita sering menjualnya apa? Manfaatnya ya memang beberapa oil itu balik lagi sih ke masing-masing. Ada yang bilang itu cuma sugesti doang gitu kan, atau ada yang bilang itu cuma wangi-wangi doang gitu. Terus ada yang bilang ngapain sih mahal gitu kan. Nah, kita bisa cerita lagi nih, kita bisa kasih tahu kelebihan-kelebihannya. Ini tuh mahal karena ini loh, gitu kan. Coba deh bandingin sama yang lain, gitu kan. Coba deh bandingin sama yang lain, yang produk yang di luar sana. Ini beda loh, kalau ini nggak ada campurannya, ini tuh murni, gitu. Kalau itu tuh ada campurannya, itu bikin pusing, atau itu alkohol, nggak bagus kalau diserap terus untuk badan, gitu kan. Terus kita bisa juga cerita seperti yang itu fungsinya apa sih gitu. Nah, nanti kita bisa cerita lagi. Ini tuh macam-macam loh oilnya dan fungsinya tuh macam-macam. Misalnya peppermint, peppermint ini kita pakai buat pusing gitu kan. Atau misalnya kita pakai lemon itu bagus loh buat imunitas gitu kan. Dan sebagainya. Di situ saya pas awal pakai juga nggak tahu manfaatnya apa, tapi semakin di sini bikin saya tuh semakin menarik. Saya tertarik untuk belajar, saya tertarik untuk mengetahui masing-masing fungsinya. Jadi ketika pembeli tanya, kita bisa ngomong gitu kan. Kadang saya pakai juga, misalnya saya pakai dulu, saya pakai terus nanti saya bisa cerita, ini tuh bagus loh buat ini gitu kan. Ternyata cocok buat ini gitu. Itu bisa. Jadi pintar-pintarnya kita ngomong dan bahkan kadang itu pembeli lebih percaya dengan ini ya, apa namanya, pembeli itu lebih percaya dengan pengalaman yang kita udah lakukan. Misalnya dia nggak akan percaya kalau orang kita aja nggak make ibaratnya, tapi dia bisa percaya kalau misalnya kita pakai dan kita cerita experience kita. Tadi ya saya sempat jelaskan ada experience yang diceritakan, misalnya misalnya saya waktu sakit perut nih punya mah misalnya, aku sekarang kalau mah udah nggak pernah minum obat loh gitu kan. Terus pakainya apa? Ya udah tinggal dioles di jahit aja kayak gitu. Jadi udah nggak ngobatin dari dalam lagi, tinggal ngobatin di luar. Jadi nggak banyak kandungan-kandungan yang kita serap di dalam tubuh, udah diobatin dari luar aja, udah bisa sembuh kok gitu. Itu tuh bikin orang-orang tuh menarik. Masa sih kok kayak gitu? Coba aja gitu kan. Misalnya lagi ketemu nih, pas kita bawa oilnya, coba aja nih kita olesin satu tetes gitu. Coba deh dipakai di perut. Enakan loh nanti perutnya gitu. Itu tuh macam-macam deh cara-cara promosi. Kita bisa direct selling, kita bisa ngomong pengalaman kita. Terus makanya kalau misalnya kita jualan, kita harus kenal dulu produk kita tuh apa. Kita harus kenalin produk kita. Kenalin produk kita apa, kemudian kita kenalin kelebihan produk kita tuh apa. Sehingga ketika kita berjualan, kita melakukan promosi, itu kita bisa dengan pede menceritakan barang atau produk yang kita miliki. Sama dengan jasa juga kayak gitu. Misalnya, teman-teman bergerak di jasa apa ya? Taruhlah teman-teman bergerak di jasa pembuatan iklan gitu kan. Nah, itu juga teman-teman harus tahu kelebihan produk teman-teman tuh apa. Misalnya teman-teman bisa cerita, yang bikin iklan tempatku dong, beda loh dibandingin sama yang sana gitu kan. Loh bedanya apa kan sama aja, malah di sana lebih murah gitu misalnya. Loh di sana, kamu bisa jawab, loh di sana tuh lebih murah, tapi lihat aja kualitasnya gitu, atau lihat aja hasilnya, bagusan punya aku gitu kan. Itu teman-teman bisa pintar-pintarnya, saya pengen lihat deh teman-teman tuh ketika melakukan promosi gimana. Nih ya, saya udah jelaskan. Kemudian bagaimana menghadapi persaingan di pasar. Nah ini yang, banyak banget persaingan ya, apalagi sekarang untuk menjual langsung pun bahkan banyak, ibaratnya apa ya,
Seperti yang kita lihat kalau misalnya masuk ke mall ya, Matahari atau kemana, itu banyak produk-produk yang gulung tikar. Mereka lebih memilih untuk berjualan di online. Di online pun belum tentu mereka laku juga, tetap karena persaingan semakin ketat, gitu kan. Persaingan semakin ketat, sedangkan sempat kemarin ekonomi orang-orang tuh jatuh, terus harus tahu gitu loh cara untuk bertahan tuh bagaimana, gitu. Kemudian, ada 5 konsep aktivitas pemasaran yang mendasar dalam menghadapi persaingan. Yang pertama, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran berwawasan masyarakat. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi ini meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang tersedia di mana-mana dan dengan harga yang murah. Produsen atau manajemen harus berkonsentrasi kepada efisiensi produksi dan distribusi. Kemudian yang kedua ada konsep produk. Konsep produk meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas yang baik, kinerja atau fitur-fitur yang inovatif. Manajemen harus terus melakukan pengembangan produk. Ya, di sini solusinya adalah manajemen harus terus melakukan pengembangan produk, memperbaiki secara terus-menerus, dan melakukan inovasi. Kemudian ada konsep penjualan. Konsep penjualan ini meyakini bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk perusahaan. Perusahaan haruslah melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Ada konsep penjualan. Sorry ini saya tipe ya. Konsep pemasaran harusnya. Wait, saya ganti sekalian. Konsep pemasaran meyakini bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan mencakup usaha perusahaan untuk menjadi lebih efektif daripada para pesaingnya dalam hal menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan kepada pasar sasaran yang ditetapkan nilai manfaat bagi konsumen. Dan konsep pemasaran berwawasan masyarakat. Ini konsep sosial ya. Konsep pemasaran sosial ini meyakini bahwa tugas perusahaan adalah menetapkan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan cara-cara yang menjaga atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Nah, ada perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran. Titik awalnya misalnya pabrik fokusnya produk yang sudah ada, caranya penjualan dan promosi akhirnya laba lewat volume penjualan. Kemudian ada juga yang kalau konsep pemasaran itu ada titik awalnya itu target marketnya, kemudian fokusnya pada kebutuhan pelanggan, caranya melakukan menggunakan pemasaran terbaru, dan akhirnya adalah laba lewat kepuasan pelanggan juga. Ini ada sales orientation dan marketing orientation. Sehingga resumenya adalah tujuan dari pemasaran adalah mempertemukan kebutuhan dan keinginan yang menjadi pelanggannya. Terus lingkungan pasar sangat dinamis, selalu terjadi perubahan dengan kecepatan yang semakin meningkat, makanya harus up to date, harus paham, harus tahu pesaingnya siapa, kemudian harus tahu juga gimana biar produk kita tuh bisa bertahan gitu kan. Terus perusahaan atau organisasi perlu informasi yang akurat dan mutakhir, ini sama ya up to date. Kemudian dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tajam, perusahaan harus memahami konsep mendasar untuk menghadapi persaingan, seperti konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran berwawasan masyarakat. Seorang marketer harus mempelajari keinginan pelanggannya, kemudian persepsi pengamatan, kesukaan, kebiasaan berbelanja, dan pembelian. Hal ini akan memberikan atau menyediakan kata kunci untuk mengembangkan produk baru, apakah merencanakan produk untuk masa mendatang, kemudian membuat kebijakan harga saluran distribusi dan elemen lain dari pemasaran. Gini ya, jadi misalnya kita udah punya produk nih, udah jalan, udah laris, jangan lengah. Kita harus tetap pantau apa yang harus kita improve, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita tambahkan. Jadi harus mengikuti pergerakan pasar, karena pergerakan pasar sekarang bisa dibilang cepat banget.
Kemudian untuk mengevaluasi peluang pasar yang ada dibutuhkan suatu sistem informasi pemasaran yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan suatu marketing research. Nah, ada riset ya, jadi kita juga harus pantau nih, gitu kan. Terus, seandainya mau nambah produk ini, gimana? Menguntungkan atau enggak? Seandainya kita mengurangi produk ini, gimana? Menguntungkan atau enggak? Gitu. Jadi, tetap kita melakukan penelitian pasar. Terus, perusahaan juga dapat melayani pelanggannya secara baik hanya dengan meneliti ulang para pelanggannya, meliputi kebutuhannya, keinginannya, lokasinya, dan cara pembeliannya. Ini juga bisa kita pantau ya, misalnya teman-teman mungkin melakukan penjualannya di Instagram atau di Shopee. Ternyata teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata lebih laku jual di Shopee daripada di Instagram. Atau nanti bisa juga pakai live gitu kan, live Shopee, macam-macam ya, ada live Shopee, ada live Instagram gitu-gitu kan. Lebih laku di mana nih? Oh ternyata kalau live Shopee itu lebih laku daripada cuma jual biasa. Nah itu macam-macam. Nanti saya harap teman-teman bisa sharing ya. Atau yang belum punya usaha, coba pikirkan salah satu usaha. Nanti saya minta teman-teman melakukan promosi atas usaha atas produk tersebut. Ya coba ya jualan beneran deh, bikin-bikin apa kayak produk apa gitu. Coba jualan beneran. Saya ingin melihat apakah penjualan teman-teman itu laku atau enggak, gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan melalui WhatsApp aja kali ya. Saya nggak buka forum diskusi di sini. Mungkin nanti di minggu depan saya akan buka forum diskusi di pertanyaannya untuk kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.